Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Ngulik Sumeneb siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar setia Pro 1 RRI Sumeneb yang mendengarkan di 101,3 FM ataupun di aplikasi RRI Digital, juga pemirsa YouTube RRI Sumeneb.net. Saya Siti Aisyah Ais bersyukur bisa kembali hadir menyapa Anda dalam Ngulik Roadshow langsung dari Geraha Adipura Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Sumeneb. Dan di sini juga tentu saja saya tidak sendiri karena ramai sekali, tidak hanya narasumber, tiga narasumber yang sudah siap untuk memberikan wawasan untuk kita semuanya. Saya juga bersama dengan audiens dari kelompok swadaya masyarakat KSM TPS 3R. Mana suaranya Bapak Ibu? Luar biasa. Kemudian juga dari komunitas World Clean Up Day, sudah siap ya jelang hari bebersih sedunia. Dan tentu saja beliau-beliau ini yang hadir di ruangan ini adalah yang berjuang untuk lingkungan hidup kita begitu. Dan sudah melakukan banyak hal yang pastinya semoga bisa semakin memantapkan diskusi kita di Ngulik Roadshow edisi hari ini agar kita semakin sadar untuk mencintai lingkungan hidup kita. Sepakat ya Bapak Ibu ya? Sepakat. Baik, ya jelang World Clean Up Day atau kalau kita terjemahkan di bahasa kita Hari Bebersih Sedunia di 20 September nanti. Hari ini kita akan membahas isu yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu penguatan sinergi pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis TPS 3R. TPS 3R sendiri merupakan singkatan dari tempat pengolahan sampah berbasis prinsip 3R yang kita kenal reduce, reuse, dan recycle. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK menunjukkan setiap orang Indonesia rata-rata menghasilkan 0,7 kg sampah per harinya. Dan jika dikalikan dengan jumlah penduduk kita bisa mencapai lebih dari 67 juta ton per tahun. Di Sumeneb sendiri data menunjukkan laporan dari DLH setiap hari bisa terkumpul 300 hingga 400 ton sampah, namun baru sekitar 60%-nya saja yang terangkut ke TPA. Sisanya masih tercecer, kemudian juga dibuang sembarangan. Nah, bagaimana solusi dan peran dari TPS 3R dalam masalah ini? Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber. Saya sapa terlebih dahulu ketiga narasumber kita di Sumeneb siang ini. Ada Bapak Anwar Syahroni Y, APMSI, beliau PLH, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sumeneb. Selamat siang Pak, bagaimana kabarnya? Selamat siang, luar biasa. Terakhir ketemu dengan pendengar dan pemirsa di berita olahraga ya Pak? Berita olahraga. Luar biasa ini cara bacanya Pak Syahroni mengalahkan presenter kita ini. Tepuk tangan dulu. Terima kasih sudah meramaikan hari radio kemarin ya Pak Anwar Syahroni. Kemudian saya juga sapa Bapak Insinyur Dedi Falahuddin STMT, beliau Kabid Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang PUTR Sumeneb. Selamat siang, Assalamualaikum Pak Dedi. Selamat siang juga, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar PUTR Pak? Alhamdulillah, mari bangun bersama. Siap, kita bangun bersama. Ini sudah bangun semua ya? Siap, tinggal pekerjaannya nih Pak ya, yang perlu kita bangun. Baik, selanjutnya juga saya sapa Mas Makalafri Iskandar SE, biasa kita sapa Mas Afri, pendengarnya Pro 1 sudah tidak asing lagi, karena beliau pegiat lingkungan yang cukup sering mampir di Pro 1 ya Mas Afri. Dan beliau dikenal sebagai founder Asal Sosiopreneur Sumeneb. Selamat siang, Assalamualaikum Mas Afri. Waalaikumsalam, selamat siang Mbak Is. Ini kayaknya bawa pasukan banyak ya? Alhamdulillah Pak. Temennya semuanya kayaknya di ruangan ini. Pejuang lingkungan semuanya. Pejuang lingkungan. Tepuk tangan dong untuk Anda semuanya.
Ya, mungkin kita langsung awali saja, di mana ada data nasional yang menunjukkan, mungkin pertama saya ke Pak Anwar Syahroni terlebih dahulu. Data nasional menunjukkan Pak Anwar bahwa katanya 40% sampah di Indonesia ini yang kemudian berhasil didaur ulang atau dimanfaatkan. Jadi belum sampai separuhnya begitu. Sisanya berakhir ke TPA atau lingkungan. Lalu di Sumeneb sendiri bagaimana kondisinya Pak Anwar? Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mbak Ais, di samping saya Mas Afri, di samping kanan saya Mas Dedi. Pak, sebelumnya saya mau nyapa juga audiens ya. Silakan. Tadi disampaikan ada komunitas yang selalu setia ya, menangani persoalan kebersihan di Kabupaten Sumeneb, hadir termasuk yang akan mempersiapkan bagaimana kita momentum peringatan Hari Kebersihan Dunia, World Clean Up Day ini bisa luar biasa, termasuk dari RRI. Betul, ada Ibu Pimpinan kami. Pimpinan, Ibu Isti. Jadi mohon juga saya pada kesempatan ini mengucapkan selamat ulang tahun RRI Terima kasih, Pak. yang ke-80. Terus memberikan informasi terbaik. Slogan terkenalnya adalah sekali di udara, tetap di udara. Tetap. Baik Ibu, terkait dengan penanganan sampah. Ibu tadi sampaikan itu dengan kondisi secara keseluruhan bahwa setiap kita memproduksi sampah. Ini sudah jelas. Artinya kita pasti dalam setiap waktu, setiap masa ini menjadi sesuatu yang harus kita tangani. Pemerintah Kabupaten Sumeneb, Bapak Bupati kita, Bapak Dr. Haji Ahmad Fauzi Wongsoyudo SHMA memberikan perhatian khusus. Bahkan tidak jarang beliau langsung memerintahkan, begitu beliau melihat sesuatu keadaan yang harus terkait dengan kebersihan dan persampahan, beliau langsung memerintahkan jajaran untuk tindak lanjut. Ini mau saya sampaikan bahwa kita memberikan perhatian penuh terhadap penanganan sampah ini. DLH sebagai OPD yang secara langsung memfasilitasi seluruh hal yang berkaitan dengan persampahan ini terus memperkuat, terus membangun kerjasama, terus memberdayakan. Jadi kalau kita lihat tema ini adalah bagaimana nanti ke depan kita melalui TPS 3R. Hadir di sini juga kita kepala desa kita. Jadi ini bentuk dari sebenarnya kita melihat persoalan persampahan ini adalah bukan hanya persoalan yang harus kita setengah-setengah. Bukan hanya pada jajaran semua elemen. Harus semua elemen, di tingkat desa, di kecamatan, kabupaten, semua elemen masyarakat. Maka DLH selalu mendorong untuk bagaimana upaya-upaya pemberdayaan seluruh elemen ini bisa bergerak bersama. Benar, Ibu sampaikan tadi bahwa data kita setiap hari Kabupaten Sumeneb ini kurang lebih 39 ton sampah yang kita harus distribusikan sampai pada titik terakhir. Namun dengan keadaan kapasitas TPA kita, kemudian sebaran sampah ini, maka kita harus bersama-sama. Salah satu strateginya adalah melalui TPS 3R. Tadi Ibu sampaikan bahwa harapannya nanti yang ada terakhir di TPA itu adalah betul-betul adalah residu. Karena kalau bayangkan 0,3 ton, saya ulangi 0,3 kilogram tiap kita memproduksi sampah itu. DLH mendorong dari sisi pemberdayaan.
bagaimana kita semua elemen ini menyadari bahwa persoalan sampah ini satu langkah kecil kita menyelesaikan persoalan sampah di bumi Sumekar ini memberikan kontribusi terhadap kelangsungan kehidupan bumi. Bukan hanya persoalan di Sumeneb, berdampak secara global. Nah, ini yang kita dorong, termasuk bagaimana seluruh komunitas, seluruh masyarakat jajaran pemerintah desa di kabupaten, saya sampaikan tadi Bapak Bupati memberikan atensi khusus penguatan-penguatan di dalam penanganan sampah, termasuk bagaimana nanti kita memberikan jalan keluarnya melalui tadi 3R tadi. Jadi, kita mengurangi di reduce-nya, kita menggunakan ulang di reuse-nya, dan kita mendaur ulang di recycle. Harapan ini bisa mengurangi tadi dengan presentasi penanganan di TPA tadi. DLH juga mengambil langkah bagaimana nanti kita akan olah sampah-sampah yang ada ini menjadi olahan dan bisa menjadi kontribusi terhadap pengurangan sampah. Karena di strategi atau sistem yang kita gunakan adalah di TPA kita masih dengan landfill yang ditumpuk dan ditutup dengan tanah. Nah, ini kalau dari waktu terus kita tidak mengambil langkah untuk mengolah, ya, ini bisa menjadi sebuah hal yang harus kita atasi dari awal. Saya kira itu Ibu, jadi sekali lagi harapan saya bahwa ini sama-sama kita semua dalam penanganan sampah di Kabupaten Sumeneb ini bisa kita berkolaborasi semua. Termasuk terima kasih ya para komunitas pemerhati sampah, Mas Afri dan seluruh rekan-rekan di tiap desa. Dan dalam rangka clean up day ini juga Ibu, kita akan ada kegiatan-kegiatan sebagai bentuk edukasi sekaligus bagaimana memberikan pemahaman, bagaimana memberikan contoh langsung untuk menjaga kebersihan melalui pengelolaan sampah itu. Saya kira itu. Berarti sudah banyak hal yang kemudian dilakukan ya Pak ya untuk mengatasi berbagai jenis permasalahan yang tadi data-data memang menunjukkan faktanya tidak hanya di Kabupaten Sumeneb tapi juga di seluruh Indonesia. Sepertinya DLH ini beban di pundaknya menumpuk besar gitu ya Pak? Iya, tidak menumpuk, tapi bagian dari tugas kita. Ya. Saya bilang tadi Pak Bupati kita memberikan perhatian betul karena apa? Saya bilang tadi, satu perbuatan, satu langkah kita untuk menjaga olahan sampah atau lingkungan ini berdampak untuk bumi. Jadi ini bukan bicara tentang Sumeneb, ini bicara tentang bumi kita. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, kita dorong DLH pada sisi tertentu mendorong pemberdayaannya. Ada strategi banyak sekali yang dilakukan. Kita teman-teman kita dari PU ini memfasilitasi TPS 3R, ya, bagaimana bersama-sama masyarakat mengurangi sampah dari awal pada titik-titik produksi sampahnya di rumah-rumah tangga, perorangan, di kantor-kantor, di perusahaan-perusahaan, sehingga sampah ini pertama kita harus bersepakat ada keinginan kuat untuk tidak berlebih dalam memproduksi sampah, reduce tadi. Kemudian kita berupaya semaksimal mungkin untuk menggunakan seluruh produk yang kita lakukan bisa digunakan terus. Yang terakhir tentu pemerintah dalam hal ini di Kabupaten Sumeneb, di DLH berupaya juga bagaimana supaya sampah yang sudah harus tidak bisa lagi ini bisa dilakukan daur ulang. Dan ini sudah kita lakukan juga. Demikian. Kalau di daerah lain, kabarnya dilaporkan KLHK menyampaikan 10% TPS 3R maksud kami di Indonesia itu yang berfungsi optimal baru 10% saja begitu Pak. Kalau di Sumeneb di prosentase sejauh ini seperti apa? Untuk TPS 3R ya, karena ini adalah sinergitas sebenarnya dari masyarakat bersama pemerintah, difasilitasi oleh teman-teman PU, nanti bisa ditambahkan oleh Mas Dedi nanti. Tetapi begini, bahwa tujuan kita untuk
menyediakan fasilitas TPS 3R ini adalah pertama edukasi sebenarnya. Yang kedua, memberdayakan bersama-sama kita semua, termasuk masyarakat yang ada di kawasan itu, untuk memahami bahwa sampah ini harus kita tanggung bersama. Itu. Yang ketiga, kita memaksimalkan tata kelolanya. Jadi bukan sekedar mendistribusi sampah, tetapi memanfaatkan, kira-kira lah begitu. Nah, nanti bagaimana perkembangan nanti bisa dijelaskan oleh teman-teman dari Mas Dedi nanti. Tetapi pada prinsipnya saya bilang tadi, kehadiran TPS 3R ini adalah betul-betul diharapkan itu tadi. Memang kita terus berupaya mengembangkan di tiap-tiap kawasan-kawasan atau di desa. Nah nanti ini ke depan saya juga berharap kepada seluruh jajaran, kebetulan saya ini PLH di sini Mbak Ais, dan secara definitif saya di Kepala DPMD, menangani di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Tentu kami akan juga mendorong teman-teman yang ada di desa, kepala desa, para lurah untuk bagaimana memberikan dukungan penuh ya dalam pengelolaan sampah. Toh saya katakan tadi bahwa apa yang kita lakukan ini bukan sekedar tentang lingkungan kita saja, tetapi tentang kelangsungan bumi kita. Kelangsungan bumi kita. Terima kasih. Luar biasa. Baik, dan langsung saja saya konfirmasi ke Pak Dedi Falahudin begitu. Pak Dedi tadi sempat disampaikan kalau TPS 3R kita memang faktanya masih berjuang begitu ya di tengah masyarakat begitu. Namun sebelum ke sana mungkin disampaikan juga Pak, faktanya di Sumeneb ini bagaimana sih masalah sampah ini sangat berpengaruh terhadap kesehatan lingkungan, agar di sini kita juga akhirnya sadar, oh separah ini loh dampaknya gitu. Kalau nggak tahu kan upayanya kayak motivasinya kurang ya Bapak Ibu. Kalau misalnya kita tidak menyampaikannya secara nyata, seperti apa Bapak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada RRI karena sudah memfasilitasi acara ini. Karena kalau dengan adanya RRI ini kita bisa bertemu semua bagaimana mengatasi permasalahan sampah. Kebetulan ini Pak Kepala DPMD ini penting juga karena posisi TPS 3R juga ada di desa. Nanti mungkin bisa kita minta bantuan. Dan juga Pak Anwar Syahroni ini juga PLH dari Dinas Lingkungan Hidup. Jadi pengaruh sampah terhadap kesehatan itu sangat berpengaruh sekali Bu. Karena kalau kita tahu dari sampah saja kalau sudah bau pasti sudah tidak enak. Itu dari faktor bau. Kemudian kalau dari air sampahnya, air lindinya itu kalau terserap ke tanah itu juga nantinya akan menyebabkan tercemarnya kondisi muka air tanah. Karena kalau kita tahu di Sumeneb ini rata-rata pemakaian air tanahnya itu dari bor, baik sumur atau dari pengeboran, baik dangkal atau dalam. Itu sangat berpengaruh sekali kalau itu tidak terkelola, itu masalah itu. Jadi berbagai penyakit juga yang dari air sampah juga lalat yang menjadi faktor penyebaran penyakit sampah juga menjadi permasalahan stunting. Karena kalau kita terkena penyakit misalkan diare, disentri karena sampah yang lalat yang hinggap ke makanan, maka angka stunting yang ada itu akan tinggi. Tuh, makanya di kami itu dulu itu ada program dari Kementerian Pekerjaan Umum terkait pembangunan TPS 3R. Ya. Itu juga menyasar kepada desa-desa stunting. Ya, jadi ada desa-desa yang memang menjadi lokus stunting yang memang harus ditangani. Sebenarnya harapan daripada Jakstranas, Kementerian PU itu adalah bahwa paling tidak itu penyelesaian sampah itu bisa selesai di tingkatan kelurahan. Itu harapannya, Bu. Jadi beban daripada Dinas Lingkungan Hidup selaku pengelola TPA itu menjadi ringan. Karena kalau kita tahu mungkin informasi yang ada, karena kami sudah sering memang berdiskusi kondisi TPA yang ada di Kabupaten Sumeneb itu sudah penuh ya. Jadi sudah penuh dan ini juga nantinya akan menjadi bom waktu juga. Karena kita tahu banyak kasus bencana sampah seperti kasus
Lewi Gajah atau Bantar Gebang yang longsor karena sampah semakin menggunung lah ini. Jadi Kementerian PU juga di tahun berikutnya ini juga tidak akan mengusulkan TPA, pembangunan TPA, karena harapannya semuanya beralih ke TPST. Harapannya agar didaur ulang ini. Jadi ini harapan dari Kementerian PU bahwa penyelesaian sampah itu dari hulu ke hilir, tapi nanti akan selesai di tengah. Di tengah ini adalah di TPS 3R atau TPST. Itu. Jadi itu yang harapan daripada Kementerian PU, dan kami dari Dinas PUTR Kabupaten Sumeneb itu sudah memfasilitasi permasalahan sampah di Kabupaten Sumeneb dengan pembangunan beberapa infrastruktur, baik itu TPS ataupun TPS 3R. Dan juga kami membantu juga pengusulan terkait pembangunan TPST yang sekarang sudah jalan ya di lokasinya di Torbek itu ada TPST yang sudah arahnya sudah pengolahan RDF itu jadi bahan bakar yang nantinya diserap oleh off-takernya. Jadi itu yang nanti harapannya bisa semakin bagus pengelolaan sampah di Kabupaten Sumeneb. Saya kira itu. Oke. Untuk TPS 3R sendiri totalnya sudah ada berapa Pak di kabupaten kita? Yang tercatat itu sudah ada 26. Yang baru beroperasi dalam tanda kutip beroperasi ini sekitar 30%-an itu Bu ya. Jadi cukup banyak, ini menjadi PR bersama karena dari Kementerian PU, laporan dari Kementerian PU itu memang 70% itu sudah tidak berjalan itu. Lah, ini harapannya kami, makanya saya terima kasih terhadap RR ini memfasilitasi, kebetulan ini ada Dinas PMD. Nah, harapannya ini sekarang ada isu adalah Koperasi Merah Putih ini. Yeah. Koperasi Merah Putih ini harapannya koperasi itu ada unit usaha pengelolaan sampah. Ini ada unit usaha pengelolaan sampah. Ini harapannya agar nanti aset-aset itu bisa nantinya menjadi BUMDes, karena ini keberadaan TPS 3R yang tidak berjalan ini nantinya akan menjadi permasalahan. Karena kenapa? Maka akan dijadikan alih fungsi. Ini yang cukup nantinya kita harus waspada. Nanti peran daripada Dinas PMD bagaimana aset-aset yang sudah terbangun itu, karena itu menjadi program daripada Kementerian PU terkait pemanfaatan aset. Nah, pemanfaatan aset itu bagaimana kebergunaan daripada aset yang telah dibangun. Jadi bisa jadi unit usaha dan juga dijadikan kegiatan yang memang harapannya adalah pengentasan kemiskinan. Itu target dari Kementerian PU juga, pengentasan kemiskinan lewat pengelolaan sampah. Karena sampah itu menjadi ekonomi sirkular. Jadi ekonomi sirkular yang nantinya bisa mengentaskan kemiskinan. Nah, ini nanti peran PMD, karena di Permendagri juga dana desa itu juga memperbolehkan untuk pengelolaan persampahan. Ya, mungkin nanti bisa ditambahkan, ada Permendagrinya saya catat itu ada nomenklatur yang memang desa itu memperbolehkan untuk pengelolaan persampahan. Lah, harapannya yang sudah terbangun ini bisa dijalankan ini. Mungkin di desa ini mungkin masih masih merasa sampah itu bukan menjadi masalah, karena dalam tanda kutip halamannya masih luas, bisa dibuang di sungai di belakang rumah atau lain-lainnya. Saya kira itu, terima kasih. Baik, kalau saya tanya faktornya sangat kompleks sekali ya, yang kemudian menjadi alasan. Ya, mungkin sebelum ke audiens, saya ke Mas Afri terlebih dahulu. Apakah TPS 3R tidak berjalan dengan maksimal? Salah satunya itu karena kondisi di masyarakat kita, Mas Afri, di mana kabarnya masih ada persentase yang cukup besar, 70% dari sampah organik dan anorganik di rumah tangga ini masih bercampur, sehingga hal itu juga menjadi hambatan besar begitu. Artinya kesadaran masyarakat sejauh ini bagaimana dari pegiat lingkungan melihatnya? Ya, terima kasih Mbak Ais. Jadi memang kami sebagai pegiat lingkungan di Kabupaten Sumeneb yang dari awal menjalankan program sedekah sampah melihat memang saat ini kasarnya aja Pak ya, jadi hampir di semua TPS yang ada di Kabupaten Sumeneb itu setiap pagi pasti ada sampah yang berceceran di luar TPS. Dari situ aja kita bisa melihat bahwa masih banyak masyarakat yang belum sadar untuk
meletakkan sampahnya di tempat sampah, bukan membuang ya Pak ya. Jadi kalau boleh minjem katanya Cak Nun itu, sampah ini sebenarnya bukan dibuang, tapi diletakkan ke tempat. Nah, meletakkan ke tempatnya aja masih belum. Nah, apalagi untuk tahap memilah dan sebagainya, itu prosesnya panjang. Jadi memang kami sebagai pegiat lingkungan, mulai dari Asas Sociopreneur, Kampung Hijau, terus OutKMD dan pegiat-pegiat lingkungan lainnya, berpendapat bahwa hari ini kita yang paling dibutuhkan adalah edukasi. Makanya kami terus bekerja sama, berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup, dengan RRI untuk mengisi edukasi melalui berbagai platform begitu. Karena hari ini masih banyak masyarakat yang belum sadar untuk bertanggung jawab dengan sampahnya sendiri. Nah, ketika misalkan sudah di tahap selanjutnya, sudah bisa meletakkan sampahnya di tempat sampah, maka baru naik ke tahap selanjutnya tuh memilah. Ambil contoh misalkan kami di program Sedekah Sampah sudah berkolaborasi dengan SMK Al-Karimnya yang kebetulan kepala sekolahnya hadir. Jadi dari tahun 2021 pembiasaan ini cukup panjang nih, dari 2021 sampai 2025. Jadi prosesnya panjang untuk sampai memilah. Yang awalnya sampah itu berserakan, akhirnya sekarang sudah terkumpul di satu tempat yang memang base camp-nya tempat pengumpulan sampah begitu. Nah, harapannya semangat edukasi ini terus masif di berbagai sekolah. Nah, memang kendalanya kalau misalkan di TPS 3R atau tempat pengolahan sampah lainnya, yang kami lihat hal yang terpenting di pegiat lingkungan itu adalah jiwa relawannya dulu, Pak. Begitu. Karena memang kita seringkali berhadapan dengan masyarakat yang apatis misalkan. Ya sudah, sampah ini memang tanggung jawabnya pemerintah begitu. Saya mah yang penting ada tempat sampah ya sudah dibuang aja, ngapain saya ribet-ribet memilah. Nah, proses semangat relawan ini yang harus terus tumbuh untuk semangat menyadarkan masyarakat bahwa ya semakin sampah itu terpilah dari sumbernya, maka kita juga membantu pemerintah untuk mengurangi volume sampah yang berakhir di TPA misalkan. Nah, semangat relawan ini yang harus terus kita tumbuh kembangkan bersama sebagai pegiat lingkungan. Begitupun dengan di pemerintah desa misalkan. Hari ini kita berbicara TPS 3R, kalau misalkan hanya 30% yang berjalan, berarti masih ada 70% yang belum aktif begitu. Ya. Nah, ini menjadi tanggung jawab kita bersama selaku pemerintah desa dan KSM-nya. Karena memang kadang kita merasa ketika kita berhadapan dengan persoalan atau tantangan, ya sudah kita stuck di situ tuh, Pak. Jadi kita tidak berpikir bagaimana ya caranya mengatasi masalah ini, tapi karena ya ini sudah ada masalah, ya sudah tembok, ya sudah kita nyari jalan lain gitu. Padahal kita bisa melewati tembok itu loh dengan cara tangga misalkan, ada tangga. Proses-proses evaluasi, mencari inovasi itu yang harus kita terus kembangkan gitu. Dan memang ketika berhadapan dengan masyarakat yang belum mau, bukan tidak mau, kita ya jangan fokus kepada masyarakat yang belum mau itu, tapi fokus kepada masyarakat yang sudah mau. Nah, orang-orang atau masyarakat yang sudah mau ini yang harus kita rawat dengan harapan ketika mereka dirawat, maka mereka juga akan menjadi penyebar informasi baik ini bahwa ketika kita membuang sampah atau beriuran atau berlanggangan di TPS 3R, ya kita juga membantu mengurangi sampah yang dilempar di laut misalkan. Dalam konteks ini kami semangatnya untuk World Update tahun ini kita memilih di pesisir karena memang hari ini yang perlu Ibu Bapak tahu sekalian, hari ini kita sudah berada di ancaman mikroplastiknya. Sampah-sampah yang berakhir di lautan itu akan dimakan oleh ikan yang akhirnya berakhir di meja makan kita. Nah, ikan yang ditangkap dengan nelayan dan dijual ke pasar lalu dibeli sama kita itu banyak dagingnya yang sudah diteliti banyak mikroplastiknya. Ya. Dan mikroplastik ini bisa memicu kanker. Jangan heran, besok-besok kita tiba-tiba punya penyakit kronis itu begitu. Tapi naudzubillah ya. Nah, makanya semangat-semangat edukasi ini yang harus kita terus tularkan bahwa sampah yang kita buang di laut itu juga punya dampak ke kita, bahkan bisa berakhir di meja makan. Ya. Proses edukasi ini yang terus kita dorong. Baik. Saya sih nggak ingin makan cakalan plastik. Ya cakalan asli ya. Baik, terima kasih Mas Afri, Pak Anwar dan juga Pak Dedi. Nanti kita akan lanjutkan dan audiens yang ingin bertanya bersabar dulu. Saya akan segera kembali menemani Anda di Ngulik Roadshow selepas yang berikut ini. Ngulik
Sumenep siang ini. Ini baru enak. Bentar Mi. Nih, Ngapain sih, Pi? Ganggu aja. skor timnas dulu yang semalam nih di RRI News. Mami, Papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM. Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak. Ini baru enak. Aku di Pro 2. Tapi, Devi, enak banget jangan. Mau baca berita dulu. Aku di Pro 2. Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multi-platform, multi-konten. RRI punya kita. Ngulik Sumenep siang ini. .3 FM Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi, masih dari Graha Adipura kantor DLH Kabupaten Sumenep di Ngulik Roadshow, dan bahasan kita masih tentang penguatan sinergi pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis TPS 3R. Masih juga bersama dengan narasumber Bapak Anwar Syahroni YAP MSI, beliau PLH Kepala DLH Sumenep, kemudian juga Bapak Insinyur Dedi Falahuddin STMT, Kabid Air Minum dan Penyihatan Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang PUTR Sumenep. Juga ada Mas Mahalafri Iskandar SE, founder Asa Sociopreneur Sumenep. Sebelum saya ke narasumber, sudah ada yang ingin bertanya, menyampaikan suaranya kepada kita semuanya. Silakan, boleh memperkenalkan diri kepada pendengar dan pemirsa Bapak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu semuanya, narasumber juga. Saya Fendi Susanto dari Desa Dapenda, Kecamatan Batang-Batang. Beberapa tadi sudah disebut oleh Mas Safri, karena memang kami kenal baik sejak 2021 dan sampai hari ini itu masih berkolaborasi soal bagaimana pengelolaan sampah di sekolah. Kebetulan saya juga guru di salah satu sekolah swasta di Kabupaten Sumenep. Dan hari ini kebetulan saya tergugah ketika di halaman di lingkungan saya di Desa Dapenda itu masih banyak ditemui tumpukan sampah yang berserakan. Jadi hari ini tadi disebutkan juga oleh Bapak PLH, Pak Anwar Syahroni juga, ini penting kemudian digalakkan kepada masyarakat. Dan hari ini Bapak juga Mas Safri dan Pak Salahuddin, ini orang masyarakat itu bukan tidak mau membuang sampah. Mereka sudah membuang sampah, cuma sampahnya berserakan, jadi tidak ada tempat yang ada untuk penampungannya. Jadi tidak ada penampungan. Jadi mungkin nanti butuhnya di masyarakat itu yang pertama edukasi. Benar Mas Safri tadi menyampaikan. Jadi edukasinya yang harus terus digalakkan. Yang kedua adalah bagaimana sinergi antara pemerintah daerah dengan pemerintah di desa itu juga mengupayakan bagaimana ada bak-bak sampah. Kalau bank sampah mungkin terlalu besar, tetapi kalau di Dapenda itu ada 9 dusun, nanti mungkin bisa difasilitasi bagaimana edukasi yang ada, kolaborasi dengan DLH,
terus dengan Dinas PU juga mungkin, atau nanti juga pendampingannya bisa dengan asa sosiopreneur. Jadi itu mungkin pertanyaannya, Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fendi. Selanjutnya ada lagi? Silahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya wasit dari TPS 3R Dandun di Desa Larangan Kertau. Yang saya hormati semuanya, alhamdulillah bisa berkumpul di tempat ini dan diberikan kesempatan untuk bertanya soal persampahan. Yang saya alami di desa saya khususnya sebagai pengelola TPS 3R, bukannya tidak berjalan. TPS 3R ini berjalan tapi ya agak lambat. Karena mungkin seperti ini, yang arah awalnya TPS 3R itu ke pupuk organik, dari sampah organik menjadi pupuk organik. Nah itu ternyata sampah yang ada di desa itu jarang sampah organiknya. Kayak makanan, sisa makanan dan lain-lain itu kalau di desa saya khususnya jarang. Yang banyak apa Pak? Yang banyak itu plastik. Soalnya kalau sampah seperti sisa makanan itu ke ayam, larinya apa ya? Sudah di-reduce oleh ayam ya? Yang dialami di desa saya itu yang terjadi. Jadi peralatan yang saya punya itu peralatan untuk mengolah mengolah sampah organik menjadi pupuk organik. Sedangkan yang mau diolah ini kebanyakan sudah plastik. Baik. Nah, itu Jadi inginnya konsepnya TPS 3R-nya mungkin bisa disesuaikan dengan jenis sampahnya begitu ya? Oke. Baik. Itu kendala yang saya alami bukannya tidak berjalan tapi agak lambat. Baik. Kendala mesin. Baik. Itu. Ya, ada lagi Pak yang ingin disampaikan? Ya, semoga ada kerjasama dari pihak DLH, dari pihak PU sudah menyiapkan fasilitas persampahan dan semoga bisa terhubung ke pihak DLH gimana ke depannya untuk memperbaiki sampah yang ada di desa saya khususnya. Baik. Ya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Wasit. Tepuk tangan untuk penanya kita. Baik, langsung ditanggapi mungkin ke Pak Anwar terlebih dahulu. Silakan Pak. Ya, terima kasih Mas Fendi dari Dapenda dan satunya Mas Pak Wasit. Pak Wasit dari TPS 3R. Jadi begini, dari apa yang saya sampaikan bahwa ini kita sudah bersepakat sebenarnya bahwa persoalan sampah ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Maka tadi rekan dari Dapenda misalnya menyampaikan bahwa bagaimana nanti ke depan kita mulai dengan mewujudkan kesepahaman bahwa sampah ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Membentuk karakter masyarakat mulai dari pendidikan paling dasar, ini mungkin saya pikir begitu ya. Sehingga pada waktunya nanti kita semua memahami bahwa ini harus bisa diolah dengan baik. Terkait dengan kendala-kendala ya. Jadi secara teknis di setiap tingkatan pemerintahan ini memang sudah mempunyai kewajiban, punya kewenangan. Tadi di awal saya sampaikan juga bahwa kita akan dorong juga bersama-sama pemerintah desa pada tingkat kecamatan, pada tingkat kabupaten tentu dengan lintas sektor, koordinasi lintas sektor dengan OPD terkait bagaimana pemerintah hadir dengan mencukupi sarana prasarana atau fasilitas yang dibutuhkan dalam rangka pengelolaan sampah. Ini menjadi tanggung jawab pemerintah, termasuk di pemerintah desa tentunya. Tetapi secara umum saya mau sampaikan bahwa TPS 3R itu adalah salah satu cara bagaimana kita bersama-sama untuk
melakukan pengolahan sampah. Komunitas-komunitas atau masyarakat yang masuk tergabung dalam pengolahan sampah ini menjadi bentuk konkret mengedukasi. Reduce, reuse, dan recycle. Ini salah satunya. Kemudian juga disampaikan tadi bagaimana dalam konsepnya, karena sampah kami sebenarnya non-organik nih, tapi kami siapkan sebelumnya untuk kepentingan organik. Ini ke depan, ini bagian dari mekanisme. Maka ke depan tentu kolaborasi, koordinasi seluruh stakeholder ini penting, termasuk di tingkat komunitas. Ini masukan-masukan dari teman-teman komunitas bahwa di kawasan ini sebenarnya kami butuh untuk mengelola, karena paling banyak sampah plastiknya misalnya. Sehingga nanti kebijakannya turun akan masuk seperti terkait dengan tadi. Ya. Ini bagian dari upaya. Yang mau saya sampaikan adalah kita berharap kita semua ya, bisa bersama-sama dengan mekanisme tata kelola, salah satunya TPS 3R ini untuk menangani sampah. Pemerintah akan masuk dengan sarplasnya ya, dari sisi pendanaannya, masyarakat menyiapkan seluruh tata kelola sampahnya melalui komunitas atau lembaga-lembaga swadaya di masyarakat yang memang mengelola sampah. Saya kira itu, dan termasuk harapannya tadi bagaimana nanti kami dari OPD terkait, ini saya pikir komitmen. Tadi saya sampaikan di awal, Bapak Bupati kita memberikan atensi khusus. Tahun ini misalnya tadi untuk menangani penyaluran tadi Pak, kami di DLH tahun ini bagaimana untuk menangani ceceran-ceceran sampah yang sudah diangkut tapi masih terkena ini, memperkuat sarprasnya. Sampai pada kawasan yang kami anggap ini cukup bisa dilewati roda 3, ya kita cari cara untuk menyediakan roda 3. Nih, harapan ke depan, mari teman-teman yang ada di desa, pemerintah desa, kepala desa dan jajaran juga dari sisi penguatan pemberdayaan masyarakat termasuk sarprasnya bisa didukung lebih baik ke depan. Dan terima kasih saya kepada Mas Fendi dan seluruh teman-teman yang memberikan perhatian khusus, termasuk Pak Wasid tadi ya, kepada seluruhnya. Kita sama-sama. Tadi saya mengutip terakhir bahwa kita jangan berpikir bahwa hanya pada lingkungan kita. Apa yang kita lakukan tentang olahan sampah ini, kontribusi besar kita terhadap kelangsungan bumi kita. Ini yang mungkin harus kita tanam ke depan. Terima kasih. Luar biasa. Dan silakan Pak Dedi untuk menanggapi apa yang sudah disampaikan Pak Fendi dan juga Pak Was. Ya, terima kasih. Saya sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya buat Pak Fendi karena ada kepedulian, karena memberikan edukasi sejak dini. Karena kalau bisa nantinya itu peran Dignas itu memberikan kurikulum masalah sampah sejak dini gitu. Jadi saya sampaikan, dan juga buat pegiat lingkungan, pesan saya semoga nantinya menjadi sampah, bukan menjadi sampah ya. Ada artinya ini sampah. Gimana itu Pak? S-nya itu semoga. Semoga ya. S. A-nya itu Allah. Masya Allah. M-nya memberi. B-nya pahala. A. Atas hambanya. Masya Allah. Semoga Allah memberi pahala atas hambanya itu. Jadi itu yang kami harapkan karena kepedulian mereka. Karena sampah itu dianggap hal-hal yang jijik, tapi itu nantinya akan menjadi berkah buat para kepeduli itu. Kalau seperti itu semua ingin jadi sampah ya? Baik, silakan Pak. Saya tambahkan lagi juga ada 6 aktor konsep hexaheli keberhasilan pengelolaan sampah, yaitu adalah adanya peran pemerintah, baik pemerintah kabupaten, desa juga, kemudian adalah akademisi. Jadi akademisi itu penting karena mungkin terkait riset dan inovasi, kemudian pelaku usaha. Nah ini pelaku usaha juga bisa jadi yang produk-produknya ramah lingkungan atau menjadi off-taker daripada pengelola sampah TPS 3R, karena TPS 3R ada, mereka mengelola tapi gak ada yang mau ngambil, ini yang jadi masalah juga. Sudah sampahnya dipilah-pilah tapi gak ada yang ngambil, ini juga. Kemudian adalah masyarakat, nah, adanya komunitas ini, Pak Safril lewat asanya, ini komunitas ini penting juga, dan masyarakat umum terkait kepedulian, dan juga media massa lewat RRI, lewat wartawan dan lain-lain, LSM dan lain-lain, dan juga adanya hukum dan regulasi. Hukum dan regulasi ini adalah bagaimana kita memberikan sanksi juga kepada mereka yang selalu melanggar, bagaimana membuang sampah ke laut, ke sungai dan lain-lain.
Saya kira itu. Terima kasih. Baik, ya. Berarti ke depan regulasinya mungkin bisa diperketat juga ya Pak, atau dievaluasi bersama. Baik, ini bisa menjadi topik di ngulik lain kesempatan, insya Allah ya. Baik, Mas Afri, silakan. Jadi memang kalau boleh menyambung dari yang apa yang disampaikan Pak Anwar dan Pak Dedi, kalau kami setiap melakukan sosialisasi ada selalu membawa semangat kolaborasi, Pak. Jadi hari ini kita semua di sini kan meskipun misalkan sebagai pemerintah desa atau dinas atau organisasi lainnya, tapi mereka semua kan juga bagian dari masyarakat. Nah kita hari ini tidak boleh lagi tuh ada istilah ini salah pemerintah, ini salah masyarakat. Nah itu tidak boleh lagi. Karena persoalan sampah ini kita sudah berada di era ancaman darurat sampah dan era krisis iklim. Dan ketika kita masih ada di momen salah-salahan, nah kapan kita akan segera beraksi untuk mengatasi persoalan sampah ini. Nah kami selalu ketika sosialisasi ke desa, ke sekolah dan sebagainya, ya memang kunci dari semua hal, khususnya pengolahan sampah adalah kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Ketika kolaborasi ini sudah kuat, solid dan sebagainya, saya yakin lambat laun persoalan sampah bukan yang cepat membalikkan telapak tangan, tapi paling tidak pasti ada progres untuk pengurangan sampah sendiri. Itu bisa dihitung dari timbulan sampah yang sudah bisa dikelola dari setiap sekolah misalkan yang sudah kita kerjakan. Nah, ketika isu kolaborasi ini masif dan dijalankan secara maksimal, insya Allah persoalan sampah yang ada di Kabupaten Sumeneb ini lambat laun akan semakin baik. Baik, sekalian pesannya Mas, ada kegiatan dan event apa yang juga perlu diketahui oleh masyarakat mungkin? Ya, ada dua hal yang mau saya sampaikan. Pertama, kami sebagai pegiat lingkungan, terima kasih banyak kepada Dinas Lingkungan Hidup yang sudah memfasilitasi dan bermitra dengan para pegiat lingkungan baik dari pengolahan sampah, mangrove dan sebagainya. Begitupun dengan RRI Bu. Jadi dari tahun 2021 kami sudah mengisi ruang edukasi terkait lingkungan dan terima kasih banyak. Dan kepada seluruh para pemerhati pegiat lingkungan, mari kita terus semangat karena ini prosesnya panjang, bukan hanya besok. Kita tidak bisa merubah kebiasaan masyarakat yang sudah berpuluh-puluh tahun. Jadi misalkan kita berhadapan dengan masyarakat yang udah apatis dengan dalam artian usianya sudah 30 ke atas, ya ketika itu kita harus segera berpindah target. Jadi ketika masyarakat 30 ke atas sudah tidak bisa, kita sasar yang masyarakat yang 30 ke bawah. Anak-anak muda yang harus kita ubah mindsetnya, ubah perilakunya sehingga di generasi ke depan kita memastikan diri sebagai hari ini kita hidup di era sekarang ini sebenarnya diberi tanggung jawab oleh generasi kita yang akan datang gitu. Anak cucu kita memberi tanggung jawab kepada kita agar mereka bisa mendapatkan hal yang sama. Kalau kita hari ini masih bisa merasakan udara yang segar, pantai yang indah, jalan yang masih bersih dari sampah. Nah, kita harus memastikan hal itu juga bisa dirasakan oleh anak cucu kita ke depan. Itu aja, terima kasih. Amin. Baik. Silakan Pak Anwar untuk memberikan pesan kepada semua. Ya, saya mengharap kita semua menyadari bahwa lingkungan, kebersihan, sampah adalah tanggung jawab kita bersama. Oleh karena itu, momentum peringatan Hari Kebersihan Sedunia ini kita jadikan satu gerakan bersama, kita jalin kebersamaan dan kekompakan masyarakat, pemerintah di semua tingkatan untuk mewujudkan Sumeneb bersih, Sumeneb sehat. Demikian. Semoga bisa terwujud apa yang menjadi harapan kita semua ya Pak Anwar. Selanjutnya Pak Dedi silahkan. Iya, ini senyampang bulan Maulid Bu ya. Jadi bulan Maulid ini biasanya mari kita berburu sampah Bu. Karena apa? Banyak produk-produk ini ya habis acara itu dibuang sembarangan itu. Jadi itu juga TPS 3R diserap itu ya. Mari berburu sampah. Kadang saya punya pasukan merah Bu yang tiap hari buat bersihkan saluran itu sudah ada diundang tapi dapat sampahnya. Jadi ayo itu.
Pesan closing statement Bu ya. Baik. Sampahmu adalah tanggung jawabmu sendiri. Itu pesan saya. Sampahmu adalah tanggung jawabmu sendiri. Baik, terima kasih banyak Pak Dedi, Pak Anwar dan juga Mas Nafri. Pendengar dan juga pemirsa, diskusi kita hari ini memberikan gambaran bahwa pengelolaan sampah tidak bisa hanya mengandalkan satu pihak saja. Butuh sinergi nyata antara pemerintah, masyarakat, hingga pihak swasta agar TPS 3R bisa berjalan dengan optimal. Mari kita mulai dari hal kecil, memilah sampah dari rumah, mendukung TPS 3R di lingkungan sekitar kita, dan bersama-sama menjaga bumi kita untuk tetap bersih. Terima kasih kepada narasumber sekali lagi, kepada semua yang hadir di sini, kepada pimpinan juga yang sudah mengawal kegiatan ini. Tentu saja selepas ini pastikan Anda terus stay tune di 101,3 FM dan juga aplikasi RRI Digital untuk di Pro 1 RRI Sumeneb. Sesaat lagi kita akan segera menuju Pro 3 RRI di Jakarta untuk update informasi dalam dinamika olahraga. Saya Ais mewakili kerabat kerja yang bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Ngulik, ngobrol asik Goes to.